Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Maksudi, di Primadana Farm Pemalang. Pada video kali ini, saya akan berbincang ringan mengenai bagaimana mencari solusi dengan lahan yang terbatas, namun mempunyai keinginan usaha lebih dari satu, seperti berkebun sekaligus juga berternak. Seperti di lahan saya ini, saya saat ini baru memiliki lahan sekitar 7.000 meter persegi, yang 2.000 meter untuk eee, tanaman kebun pisang full, dan yang 5.000 meter yang di tempat saya ini saat ini saya berdiri 5.000 meter. Tadinya lahan 5.000 meter ini saya full untuk lahan umbaran, untuk kambing, kambing domba. Saat itu baru 25 ekor kambing, sekarang sudah 41 ekor. Yang tadinya lahan ini saya full untuk umbaran kambing, tadinya saya berpikiran bisa untuk bertahan, bisa minimal 2 atau 3 tahun ke depan lah, untuk kambing 25 sampai 60 ekor. Ternyata baru 5 bulan pertama, pada saat saya nebar kambing 25 ekor, sekarang 41 ekor, ternyata hanya 5 bulan lahan yang ada di sini, yang ada di lahan perkebunan sawo, yang tadinya ditumbuhi rumput-rumput liar, ternyata hanya 5 bulan habis. Lah, pada saat itu saya sedikit kebingungan, prediksi saya bisa 2 sampai 3 tahun ke depan, ternyata 5 bulan habis. Lah, ini saya bagaimana mencari solusi, kalau harus ngarit juga repot karena harus, banyak orang, kalau harus beli rumput dengan ikatan atau di tempat kami istilahnya gulungan juga mahal. Nah, akhirnya saya punya ide untuk tetap mencukupi kebutuhan pakan kambing, biaya tetap ringan, biaya biaya operasional untuk ternak juga tetap terkendali. Akhirnya saya punya ide lahan 5.000 meter ini saya sekat menjadi 3 bagian. Nah, ya seperti saat ini, 3 bagian, yang tengah-tengah full untuk apa, umbaran, dan yang sayap kanan seperti yang saya saat ini berdiri, akhirnya saya tanami rumput odot, dan yang sebelah sayap kiri juga saya tanami rumput odot. Nah, harapannya dengan rumput odot ini biaya pakan ternak tetap terkendali dan murah. Soalnya kalau, eee, tidak saya tanami odot, rumput odot, biaya pakan menjadi membengkak. Nah, ini akhirnya saya buat sekat-sekat seperti ini. Akhirnya 2.000 meter yang tadinya saya tanami full pisang juga sekarang saya tumpang sari dengan rumput odot. Biar nanti, berkembangnya waktu, berjalannya waktu, populasi kambing bertambah, jadi saya tidak kebingungan lagi. Seperti tadi saya sampaikan di awal, yang prediksinya bisa 2 sampai 3 tahun ke depan aman untuk kebutuhan pakan, ternyata prediksi saya salah. Akhirnya yang 5.000 meter ini saya juga tanami rumput odot, yang 2.000 meter yang tadinya full untuk pisang gepeng juga saya tanami rumput odot. Harapannya dengan jumlah kurang lebih berapa ini ya, yang di sini berarti total 3.000, yang di pisang 2.000 berarti 5.000. 5.000 meter persegi saya full tanami odot di sela-sela tanaman pisang dan di sela-sela tanaman sawo. Nah, harapannya, ke depan bisa untuk mencukupi kambing sekitar, ya mudah-mudahan bisa 80, syukur-syukur bisa 100 ekor bisa tercukupi dengan rumput yang ada di lahan sendiri. Sementara belum perlu menyewa, kalau menyewa pun informasinya di sekitar kebun saya ini cukup mahal. Informasi dari teman-teman sih 1 hektar ongkos sewa lahan sekitar 15 juta 1 hektar. Kalau kebutuhan saat ini, seandainya saya ini tidak tumpang sari, seandainya tidak tumpang sari, berarti saya harus nyewa 1/2 hektar, berarti 7,5 juta. Lah, 7,5
juta ini sementara bisa saya hemat, kemudian bisa untuk yang lainnya, bisa untuk nambah ternak atau untuk operasional lainnya. Lah kebetulan lah ini kan subur, jadi ditanam odot juga lumayan bagus. Nah, ya ini yang tengah, bagian tengah ini yang rencana saya juga untuk, ke depan kalau sudah berkembang lagi, populasi kambing bisa di atas 100 ekor, ini saya tanami rumput odot juga. Ini sudah saya buat bedengan sekitar 2.000 meter persegi, sekitar 2.000 meter persegi ini sudah saya buat bedengan. Cuma untuk, eee, kebutuhan kambing saya saat ini sekitar 41, sementara, yang di sini yang rencana untuk odot juga daripada belum ditanami rumput odot, rencana saya untuk tumpang sari dengan, tanaman jahe merah. Nah harapannya saya bisa berternak, berkebun sawo dengan biaya pakan cukup rendah, cukup murah, tapi juga menghasilkan, pendapatan dari tanaman jahe merah. Jadi kedepannya seolah-olah saya meskipun berternak, ada tenaga, ada karyawan, tidak mengeluarkan uang atau biaya dari kantong, karena cukup dari lahan ini sendiri, tumpang sari. Jadi meskipun saya punya lahan 7.000 meter persegi, serasa punya lahan lebih dari 7.000 meter persegi. Mungkin kalau bisa saya mengandai-andai ya, kalau saya bisa menganalogikan, ya seolah-olah saya punya lahan 2 kali lipatnya lah begitu. Jadi alhamdulillah dengan cara tumpang sari seperti itu, eee, semuanya bisa, eee, murah, semuanya bisa murah dan bahkan harapannya bisa menghasilkan hasil tambahan dari berternak, dari berkebun sawo, juga dari tanaman jahe merah juga menghasilkan. Mudah-mudahan ke depan juga harganya membaik. Informasinya malah kemarin waktu masih COVID-19 harga jahe merah per kilo di pasaran, harga eceran sekitar Rp125.000. Tapi kalau sekarang informasinya sih sudah kembali ke normal, ke harga awal, ke harga normal. Nah, harapannya ke depan juga bisa membaik lagi seiring dengan, animo masyarakat sekarang lagi, banyak orang bikin kafe dengan wedang jahe alang-alang dan jahe merah. Harapannya dengan saya antisipasi nanam jahe merah bisa mendapatkan harga yang optimal, lah itu bisa menghasilkan pendapatan tambahan selain dari berkebun sawit dan berternak kambing. Nah ini yang tadi saya sampaikan, lahan yang di sisi kiri yang saya tanami odot nih sudah usia 1,5 bulan tuh, sudah 1,5 bulan, kalau lancar pertumbuhan normal, 1,5 bulan ke depan sudah bisa dipanen. Tapi untuk keperasan berikutnya, setiap 2 bulan sekali bisa dipanen untuk pakan, ternak. Tapi ini karena tanaman pertama, jadi sekitar 3 bulan baru bisa dipanen biar, mendapatkan apa, rumput odot dengan ukuran yang optimal. Mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ide saya, bincang-bincang ringan saya, solusi saya dalam memiliki lahan yang relatif terbatas, tapi punya keinginan usaha lebih dari satu, semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, biaya operasional tetap murah, tetap rendah, dan bahkan harapannya ya malah justru menghasilkan tambahan di luar usaha yang pokok tadi, kebun sawit dan ternak kambing domba. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya pribadi, sehingga bisa untuk sedikit ya sharing lah, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, saya dalam menjalankan kegiatan usaha kecil-kecilan ini. Kan bincang ringan saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bukan hanya untuk saya pribadi, juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan saya bisa, memberikan informasi atau sharing pengetahuan dan pengalaman saya yang lebih baik lagi, sehingga bisa bermanfaat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.